Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan acara untuk menyelesaikan sebuah tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini saya akan berperan sebagai observer dan rekan saya. Perkenalkan, saya Eli Jonul Ma'arif dari CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Saya di sini akan berperan sebagai coach. Saya Yulita Wulandari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, SJN 2. Di sini nanti saya akan bertindak sebagai coach. Baik, sebelum kita melakukan sebuah coaching, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti yang pertama yaitu saya akan menanyakan sebuah kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Kemudian indikator yang akan kompetensi spesifik yang akan dikembangkan oleh coaching. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan. Lalu setelah melakukan sebuah coaching, nanti saya akan mengamati, lalu saya akan memberikan kesimpulan dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Lalu saya akan menanyakan bagaimana ketercapaian akan kompetensi yang dilakukan oleh coaching dan juga indikator tujuan dari coaching yang dilakukan oleh Bapak Ibu tersebut. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada coaching. Coach. Nah, dari Pak Eli selaku sebagai coach, nanti kompetensi apa yang ingin Pak Eli kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kemitraan, Bu, terhadap dan bisa dari ide-ide tempat gagasan-gagasan dari masalah-masalah beliau. Baik, jadi menggali sebuah ide dari rekan yang akan mengupasakan permasalahannya ya. Ya, betul. Kemudian dari kompetensi tersebut, indikator apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching hari ini? Kalau dari saya, indikator yang ingin saya sampaikan itu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, untuk itu dari semua kompetensi yang ingin dikembangkan dan juga indikator yang ingin dicapai sudah disampaikan. Selanjutnya akan dipraktekkan sebuah coaching supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Bu Wulan dan Pak Eli. Monggo. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Wulan. Waalaikumsalam, Pak Eli. Ya, tumben datang ke ruang saya, ada yang bisa saya bantu? Pak, apa Bapak ada waktu sekarang? Ya, ada. Mumpung ini waktunya PJOK, pelajaran PJOK di bawah saya, jadi saya tidak berjam-jam. Ada apa ya, Bu ya? Iya Pak, ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan kepada panjenengan. Saya mempunyai masalah terhadap kelas saya, Pak. Salah satu murid saya itu, dia itu tidak mau menunjukkan PR, Pak. Sudah saya ingatkan berulang kali, dia masih tetap belum ada perubahan, Pak. Seperti itu saya ingin diskusi. Ya, gitu ya, Bu ya. Sebelum kita diskusi, apa harapan Ibu dari hasil sharing, dari hasil obrolan kita pada pagi hari ini, apa yang Ibu harapkan? Ini kan saya ingin mendiskusikan masalah saya berharap nanti saya mendapatkan pencerahan, Pak, mendapatkan solusi bagaimana saya harus menangani diri tersebut. Ya. Gitu ya, Bu ya. Sebelumnya saya ingin mau
mendapatkan informasi atau cerita dari ibu dulu tentang permasalahan itu. Sebenarnya permasalahan secara lengkap dan detailnya seperti apa? Boleh saya tahu? Iya Pak, iya. Saya ceritakan Pak kan. Itu kan saya punya duit, itu namanya apa? Dulu jarang sekali mengerjakan PR. Terus saya mencoba bertanya kepada si A tersebut, kenapa kamu kok jarang sekali begitu PR? Katanya dia itu lupa, katanya dia itu tidurnya kemalaman, seperti itu Pak. Sudah saya ingatkan sebenarnya Pak, tapi dia tetap lupa lagi setelahnya Pak. Oh, penyebabnya lupa ya Bu ya? Iya. Mungkin kira-kira ada faktor lain atau tidak Bu ya yang menyebabkan murid-muridnya itu kurang antusias dan kurang ada tanggung jawab atas tugas-tugas sekolahnya Bu? Itu Pak, saya juga ya sama si Aibu, katanya dia waktu belajar di rumah itu dia tidak punya orang tuanya itu sibuk, jadi tidak ada pengawasan itu. Terus itu tidurnya malam-malam, sibuk main HP, jadi bangunnya malamnya itu tidak belajar, terus lupa. Seperti itu tugas yang saya berikan, PPN yang saya berikan itu dia lupa mengerjakan karena tidak ditangkap olehnya. Seperti itu. Itu ya Bu ya? Iya. Saya sudah menangkap penyebab masalah dari yang ada di kelas itu sudah saya dapatkan. Sekarang kira-kira ya Bu ya, hal apa yang membuat murid panjenengan bisa antusias lagi, bisa semangat lagi, dan rasa tanggung jawabnya itu terhadap tugas-tugas yang panjenengan berikan kepada mereka itu bisa tepat waktu dalam mengumpulkannya. Bagaimana ya Bu? Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Apa saya memberikan dia motivasi seperti itu ya Pak? Terus saya mengubah strategi saya dalam memberikan tugas, mengingatkan dia untuk selalu mencatat tugas yang saya berikan. Mungkin juga saya akan menggunakan media yang lain seperti media offline atau online yang bisa memancing antusiasme dia saat pembelajaran di kelas saya Pak ya. Ya, saya sempat dapat dengan itu. Bagus sekali ide dari lalu menurut pendapatnya Bu, solusi apa untuk mengatasi faktor-faktor lain dari penyebab masalah tersebut, misalnya anak yang sudah mengantuk tadi, anak yang sedang main gadget, kecanduan gadget. Kira-kira solusi dari permasalahan itu apa ya Bu ya untuk mengatasi? Mungkin saya akan memanggil dia secara pribadi Pak. Memanggil dia secara pribadi, saya akan berkomunikasi langsung sama dia dan menanyakan, membuat kesepakatan kelas Pak, agar dia mau mempertanggungjawabkan kira-kira kalau dia tidak mengajukan PR nanti ke depannya bagaimana. Saya akan memanggil dia secara pribadi dan mungkin saya juga akan konsultasi Pak dengan segala klien ke kepala sekolah, mungkin juga orang tuanya Pak, kan saya bantu Pak. Ya. Saya sangat setuju dengan ide dari Bu untuk mendapatkan solusi pada permasalahan itu. Tapi saya tanya juga, apakah pihak sekolah dan pihak wali murid dalam hal ini, dalam masalah ini, sudah tahu permasalahan murid seperti itu? Iya, sebenarnya saya itu sudah cerita Pak sama kepala sekolah, sama rekan guru teman saya juga sudah baca bukan hubungan wali murid itu saya sudah cerita dengan wali muridnya dan tentang anak yang malas mengerjakan PR itu sudah saya sampaikan kepada wali murid. Dan alhamdulillah kepala sekolah dan rekan sejawat saya mendukung saya untuk melakukan kegiatan kayak
si atas itu secara pribadi gitu Pak, untuk komunitas langsung. Sudah dilakukan ya Bu ya? Iya. Lalu bagaimana respon dari pihak sekolah dan wali murid tentang permasalahan tersebut setelah mereka dengan beritahu informasi tersebut? Kalau dari kepala sekolah, bapak kepala sekolah kebetulan mendukung saya untuk mengatasi tersebut, karena sejauh saya juga memberikan solusi, yaitu tadi memanggil orang tua. Kalau dari wali muridnya juga menyadari Pak, ternyata karena wali muridnya orang tua si atas itu sibuk, jadi dia tidak bisa mendampingi anaknya waktu belajar. Dia tidak bisa mengingatkan pas waktu ada PR atau tidak, seperti itu. Tapi seolah anak itu diabaikan ya Bu ya? Iya. Saya sudah bisa menangkap permasalahan itu. Jadi sekarang rencana apa ya Bu Anissa? Rencana apa ya Bu kita yang bisa kira-kira dengan gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang saya bilang tadi kan saya kan sudah cerita di rumah kepala sekolah. Saya akan itu Pak mulai besok saya akan memanggil atas izin dari bapak kepala sekolah, saya akan memanggil orang tua dari wali murid si atas tersebut untuk meminta kerjasama lah Pak, untuk mengingatkan anaknya kalau di rumah itu harus mengerjakan PR seperti itu. Selalu diingatkan. Jadi saya akan mewakili pertemuan dengan kepala sekolah, wali murid, anak tersebut, dan akan membantu komunikasi. Ya, bagus sekali. Saya sangat mendukung sepenuhnya rencana yang Ibu lakukan tersebut. Agar semoga berhasil ya Bu ya. Ya, kalau begitu Bu, dari rencana aksi yang sudah Ibu Wulan itu rencanakan, apa ya komitmen yang harus Ibu Wulan itu penuhi supaya rencana tersebut berhasil ya Bu? Jadi rencana yang saya sampaikan tadi, saya inginnya memberi perhatian penuh Pak kepada sekolah tersebut Pak. Kalau saya akan lebih sering mengingatkan untuk membacakan PR, terus saya akan lebih menggunakan strategi atau variasi belajar yang juga pada murid hingga mereka bisa antusias seperti itu. Saya sangat setuju sekali, pendapat sekali dengan rencana atau komitmen dari Ibu Wulan ini. Dari komitmen yang Ibu Wulan itu ungkapkan, kira-kira ada atau tidak ya yang bisa membantu Ibu konsisten dalam menjaga komitmen tersebut agar bisa terlaksana dengan baik dan tanpa halangan? Jadi tadi saya akan meminta kolaborasi dengan rekan sejauh saya, selalu mengingatkan saya menjadi observasi saya dan juga bapak kepala sekolah sebagai supervisor saya, selalu mengingatkan saya untuk melaksanakan rencana kegiatan saya tersebut. Bagus sekali Wulan, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Terima kasih Pak. Super sekali Wulan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan dari Ibu setelah berbagi cerita, setelah sharing tentang permasalahan Ibu dengan saya di kelas tadi? Awalnya ya Pak, jujur awalnya tadi saya tuh merasa bingung gitu Pak. Terus gimana ya ngadepin murid kayak gini ya, sudah diingatkan. Terus setelah saya diskusi dengan Bapak tadi, saya merasa jalan, oh iya ternyata ada kegiatan yang bisa saya lakukan dengan orang tua, dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan mereka, terus memberi perhatian mereka untuk saya tadi. Saya merasa tercerahkan Pak. Oke Bu ya, tenang ya. Alhamdulillah kalau begitu Wulan. Saya juga sangat senang bisa membantu Wulan untuk menemukan permasalahan dan serta solusi permasalahan dari permasalahan tersebut. Jangan suka-suka ya jika lain kali Wulan
atau saya cuma ya, Terima kasih ya Pak Johan. ya sama-sama juga. Terus semangat ya, terus berjuang untuk mendampingi murid-murid kita. Nah, intinya demi keberhasilan anak-anak. Semangat. Selamat Pak. Alhamdulillah itu penyampaian dari praktek kucing supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Eli dan Bu Yulita, yang mana mereka menyampaikan sebuah permasalahan dan di mana di situ salah satu memberikan sebuah ide atau memunculkan sebuah ide gagasan baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Dari kegiatan tersebut saya sampaikan ialah sudah berjalan bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, yang mana Tirta sendiri adalah menyampaikan sebuah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, lalu tanggung jawab. Dan dari situ saya melihat ketika Pak Eli dan Bu Yulita melakukan kucing, suasananya nyaman, jadi mengalir dengan sendirinya. Nah, di situ juga Tirta juga diartikan seperti air. Jadi ketika melakukan percakapan, Pak Eli dan Bu Yulita sudah mengalir sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Yulita. Nah, dari kucing ini tadi, saya ingin bertanya, kompetensi yang dikembangkan apakah sudah berhasil apa belum? Ya, menurut saya kompetensi yang sudah saya kembangkan sudah berhasil, Bu. Sudah idealnya sudah mendapatkan mengetahui permasalahan itu apa, terus solusinya seperti apa. Jadi kami sudah secara fasilitasi pembelajaran sudah dapat, kemitraan juga sudah. Ya, baik. Kemudian dari sebelum kita melakukan sebuah kucing tadi, ada sebuah indikator yang akan dicapai. Nah, menurut dari Pak Eli dan Bu Yulita selaku sebagai coach dan coaching, apakah indikator tersebut sudah tercapai? Kalau menurut saya indikatornya tadi sudah muncul. Pak Eli sudah memberikan pertanyaan reflektif kepada saya sehingga saya bisa menerapkan ide-ide yang sudah ada di pikiran saya dengan pertanyaan yang bagus dari Pak Eli tersebut. Kalau muncul dulu, alhamdulillah dari solusi juga sudah muncul. Kalau menurut Pak Eli? Ya, saya sudah bisa mengambil ide-ide gagasan yang dimiliki, sebenarnya sudah dimiliki oleh Bu Yulita. Jadi saya memberikan pertanyaan tadi, Bu Yulita sudah bisa memunculkan ide-ide gagasan atau solusi dari permasalahan beliau. Baik, berarti kucing ini berhasil dengan sempurna karena sebuah indikator sudah terwujud dengan baik, juga sudah berjalan dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Yulita dan Pak Eli sudah mengikuti kegiatan hari ini. Saya selaku sebagai observer mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.